Sekarang sudah kedengaran, Pak? Nah, jelas, jelas sekali. Nah, kita mulai, Pak, ya. Ya, oke. Assalamualaikum, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Selamat siang. Ya, siang Pak Muklis. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di ruang virtual siang ini. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Ya, alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa. Ya, untuk Pak Muklis gimana kabarnya pada hari ini? Eee, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak, hari ini kita masih bertemu di ruang virtual, di waktu yang sedikit ini. Pak Chandra, kira-kira ada nggak permasalahan atau perasaan, yang ingin dibagi di ruang virtual ini? Eee, Sebenarnya ada ini Pak Pak Muklis terkait, permasalahan saya, ketika di kelas. Ini, dalam hal antusiasnya siswa dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya lihat, ketika dalam proses pembelajaran ini, peserta didik itu kebetulan saya jamnya siang ini Pak, mengajar Mhm. geografi. Jadi kondisi siswa itu kan sudah tidak terlalu kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya saja ketika saya memberikan tugas, setengah dari jumlah siswa tersebut yang mengerjakan tugas, selebihnya tidak fokus lagi untuk mengerjakan tugas. Itu Pak untuk permasalahan saya. Oh iya, Pak, jadi untuk siang ini kita akan berdiskusi tentang peserta didik Bapak ini, kurang kondusif mengikuti pembelajaran karena posisi jam mengajar Bapak itu berada di jam akhir ya, Pak, ya. Ya, ya benar Pak Muklis. Kira-kira, Pak, menurut Bapak, kenapa kondisi tersebut bisa terjadi, Pak? Eee, Sebelumnya ini Pak Muklis, ketika saya dapat jam siang, biasanya ada 2 faktor juga sih Pak Muklis. Yang pertama, sebelum pelajaran saya itu para peserta didik itu, belajar penjas, olahraga. Oh iya, Pak. Itu menjadi suatu permasalahan juga bagi saya, Pak Muklis. Yang kedua, eee, ketika saya sudah masuk kelas, memang peserta didik, belum siap untuk belajar. Terus yang selanjutnya, meskipun saya sudah menggunakan, ice breaking, memotivasi untuk belajar, tapi, hasilnya belum berubah secara signifikan. Nah, itu saya juga bingung. Ya harapannya dengan ngobrol dengan Pak Muklis ini saya bisa mendapatkan solusinya. Oh iya, Pak. Nah, kira-kira Pak, dalam satu kelas itu kan biasanya ada lebih 30 sampai 40 siswa. Nah, kira-kira apakah semuanya, eee, kurang kondusif mengikuti pelajaran Bapak atau beberapa orang saja, Pak? Ya, ini Pak Muklis, jumlah siswa yang saya ajar itu berjumlah 35 Mmm, orang yang iya, saya ajar. Pak. Nah, ketika saya coba untuk identifikasi, apa sih yang menjadi kendala bagi siswa-siswi ini, yaitu saya melakukan pemberian tugas. Setelah saya menjelaskan, kebetulan saya, dalam ini materinya terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yaitu saya Iya, Pak. menampilkan video, tontonan untuk pertama untuk anak-anak, untuk menstimulus supaya mereka tertarik nih untuk belajar geografi meskipun di jam-jam terakhir. Terus yang kedua, saya juga menjelaskan dengan mereka untuk menguatkan, dari tontonan yang telah mereka tonton. Nah, yang selanjutnya ya sih saya memberikan tugas. Tugasnya itu biasanya saya berikan, saya suruh membuat infografis terkait dengan potensi sumber daya alam di Indonesia yang dimanfaatkan oleh lingkungan masyarakat di sekitar, gitu Pak Muklis.
yang selama ini sudah dilakukan Pak ya. Kira-kira Pak, tindakan tersebut Pak lakukan atau belum? Maaf Pak Muklis, suaranya terputus-putus. Ya Pak, tadi, kita lakukan untuk permasalahan tersebut. Kira-kira tersebut sudah secara signifikan Pak atau belum? Hanya Maaf Pak sesekali Muklis, saja Bapak lakukan. putus-putus. Oh iya Pak, maaf Pak, Iya, tak lihat dulu. Gimana Pak, sekarang oke. jelas? Ya, sangat jelas sekali sekarang ini Pak Muklis. Ya, silakan Pak Eee, Muklis. ta Tadi kan Bapak sudah menjabarkan tentang, tindakan yang selama ini Bapak lakukan untuk mengatasi Ya. permasalahan tersebut. Nah, apakah sudah secara rutin Bapak terapkan di kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Untuk penerapannya itu ketika saya menemukan permasalahan itu, untuk sampai saat ini sudah berjalan, sekitar 3 kali pertemuan saya gunakan seperti itu. Ya meskipun perubahannya belum signifikan Pak Muklis, tapi, yang jumlahnya itu biasanya setengah dari jumlah siswa, tapi mulai berangsur untuk ada perubahan, meskipun masih ada beberapa yang masih dalam konotasi masih belum mau mengerjakan tugas, atau motivasi untuk belajarnya juga belum terlalu meningkat, gitu Pak Muklis. Oh, alhamdulillah Pak ya sudah dilakukan. Nah, Mhm, mungkin Pak kalau menurut saya karena kita sudah belajar tentang, psikologi peserta didik, mungkin cara yang lain Bapak bisa terapkan tentang penerapan teknik stop kepada siswa. Contohnya saja dengan teknik stop tersebut nanti siswa, kembali refresh seperti itu, Pak, karena mereka kan berada di kondisi yang nyaman. Setelah itu mungkin siswanya disuruh cuci muka biar kembali fresh seperti itu. Sering-sering menggunakan media pembelajaran yang efektif agar pembelajarannya lebih optimal. Dah. Mungkin itu saja, Pak, ya, untuk kegiatan kita siang hari ini, ya, Pak, ya. ya. Ya, Kita lanjutkan untuk yang Pak Muklis sampaikan terkait sarannya itu menjadi solusi, ya setidaknya nanti itu bisa saya terapkan dengan peserta didik, ya harapannya peserta didik saya itu, motivasi untuk belajarnya semakin meningkat. Terima kasih ini Pak Muklis atas, solusi yang telah diberikan. oh, iya, sama-sama, Pak Chandra. Mungkin itu dulu, Pak Chandra, untuk coaching kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak Chandra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gantian, Pak. Iya, kita gantian ya Pak Muklis ya. Mhm. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Ya, gimana kabar Pak Muklis hari ini? Alhamdulillah baik, Pak, tapi ada ganjelan, Pak, di hati. Nah, Ya, coba kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu nanti kita dapat solusinya dari, permasalahan dari Pak Muklis itu. Kalau Pak Muklis berkenan, ayo kita ngobrol, eee, silakan Pak Muklis menyampaikan unek-uneknya apa sih yang menjadi, problem Pak Muklis? saya ini kan ngajar anak kelas 6, Pak. Iya, Nah, anak kelas 6 itu susah kalau disuruh buang sampah. Akhirnya masalah sampah di kelas itu lumayan banyak, Pak. Nah, padahal di kelas itu sudah ada tempat sampah, tapi kebiasaan buruk mereka itu masih dilakukan, Pak. Nah, itu Pak oke permasalahan yang saya hadapi sekarang. oke.
Oh, jadi, permasalahan yang dihadapi Pak Muklis yaitu terkait anak kelas 6 ya, yang ibaratnya untuk tingkat sadar untuk, lingkungan bersih atau membuang sampah pada tempatnya ini masih agak menurun, gitu ya, Pak Muklis? Iya, Pak, Oh. seperti Tapi, itu. dengan permasalahan yang ditemukan oleh Pak Muklis ini, apa yang sudah Pak Muklis lakukan? Mmm. Yang sudah saya lakukan, Pak, dari, keadaan tersebut, saya sudah membuat keyakinan kelas agar siswa mau membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Selain itu juga, Pak, saya sudah menasehati peserta didik agar mereka mau membuang sampah pada tempatnya, sehingga nantinya kondisi kelas menjadi bersih. Selain itu juga, Pak, yang sudah saya lakukan adalah membuat kotak sampah, menyediakan kotak sampah di depan kelas. Tapi, yaitu tadi, Pak, beberapa peserta didik masih belum, sadar tentang menjaga kebersihan kelasnya. Selain itu juga, Pak, karena kelas saya ini dominan dengan anak laki-laki, Pak. Jadi, Oh gitu. eee iya, Pak. Jadi kebiasaan anak laki-laki itu kan kadang, agak jorok-jorok, Pak. Makanya Iya iya, mereka benar benar. mereka itu kurang bisa, Pak, menjaga kebersihan di lingkungan kelas, Pak. Seperti itu, Pak, permasalahan saya itu, Pak. Iya, jadi yang saya tangkap dari permasalahan Pak Muklis, sebenarnya Pak Muklis sudah melakukan beberapa upaya-upaya supaya siswa-siswi, khususnya di kelas 6 SD ini mau untuk buang sampah. Tapi Pak Muklis, yang Pak Muklis harus ketahui, karena anak kelas 6 SD ini kan ibarat kata, tingkat kesadarannya belum sepenuhnya ada yang mau buang sampah, ini berpengaruh juga terhadap lingkungan. Ini lingkungan di Oh, iya, rumahnya, Pak. didikan orang tuanya seperti apa. Tapi harapan saya Pak Muklis, karena ini anak SD, perkembangannya juga ini sangat signifikan, Pak Muklis harus lebih sabar lagi untuk menuntun anak-anak, khususnya anak-anak yang laki-laki. Atau kalau bisa Pak Muklis, melakukan pendekatan secara personal. Kan Pak Oh, iya, Muklis Pak. ini anak-anak yang, sering nggak mau buang sampah, coba ditanya, "Nak, kenapa kamu nggak mau buang sampah? Masalahnya di mana?" Nah, lebih cari tahu seperti itu Pak Muklis. Ya harapannya nanti ada perubahan. Karena untuk melakukan perubahan yang lebih baik ini sangat sulit Pak Muklis, tapi, pahamilah Pak Muklis bahwasanya kalau kita sabar, telaten, dan mampu menggiring peserta didik kita menjadi lebih baik, itu akan sangat, berpengaruh sekali bagi lingkungannya. Itu Pak Muklis. Oh oh, iya, Pak, terima kasih. Tap Ini, Pak, gimana? padahal, Pak, ya, Ya? aksinya saya sudah membuat keyakinan kelas, kemudian saya Ya, juga sudah menyediakan tempat sampah, kemudian mmm, sudah menasehati peserta didik saya iya, supaya mau betul. membuang sampah pada tempatnya. Padahal sudah saya lakukan loh, Pak, itu, Pak, rencana Heeh. aksinya. Selain itu juga, saya juga minta kepada guru yang piket untuk mengawasi kebersihan. Nah, karena Iya, kan, kebersihan itu kan juga Eee, bagian tugas dari seluruh warga sekolah seperti itu, Pak. Itu iya rencana benar, yang Pak, aksi yang heeh, sudah saya lakukan loh, Pak. mhm, Tapi yo masih ada, tapi masih ada itu. mengurangi, Pak, dari, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka menjadi lebih berkurang, Pak. Oke, Seperti itu, kalau Pak. seandainya coba kalau Pak Muklis, untuk lebih ke memberikan tayangan-tayangan yang edukasi terhadap, tentang sampah. Sebenarnya kalau kita nggak buang sampah, dampaknya apa sih bagi lingkungan kita di sekitar? Karena, ya itu tadi yang saya sampaikan, kita harus perlahan untuk mengajak peserta didik kita untuk membuang sampah sembarangan. Atau bisa kita,
bandingkan ketika ada sampah banyak anak-anak ini bisa menyebabkan, adanya, nyamuk. Kalau ada nyamuk gimana anak-anak kalian, nyaman atau tidak untuk belajar? Nah itu, terus coba mulai perlahan-lahan untuk belajar memilah mana sampah organik, mana non-organik. Ya insya Allah apa yang kita lakukan untuk anak-anak ini bisa menjadi bagus Pak Muklis. Tapi ya itu tadi Pak Muklis harus sabar dan Iya, telaten itu Pak. intinya itu ya Pak Iya, Muklis ya. Pak. Semangat Terima ya Pak kasih Muklis. sarannya, Pak. Ya. Ya. Jadi, untuk rencana aksi selanjutnya untuk komitmen supaya ini bisa berjalan seperti apa Pak Muklis? Agar ini bisa berjalan, Pak, ya, kembali lagi saya mengingatkan tentang keyakinan kelas kepada peserta didik, karena keyakinan tersebut kita buat bersama-sama. Selain itu juga menyiapkan kotak sampah label, ada yang sampah kotak sampah organik, Oke, kemudian iya anorganik, dan yang kemudian juga, mendisiplinkan siswa agar mau menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu, Pak, yang akan saya lakukan. iya. Oke Pak Muklis, terkait dengan komitmen dari Pak Muklis, saya sangat mendukung sekali. Ya saya, berharap semoga apa yang Pak Muklis, lakukan itu menjadi ibadah dan, setidaknya Amin. saya mendoakan yang terbaik untuk perkembangan peserta didik, Pak Muklis. Rasanya itu Pak Iya, Muklis Pak, terima terkait kasih. yang bisa Oh, saya berikan, sampai di sini ada yang ingin Pak Muklis tambahkan? ya sudah, Pak. Hasil coaching hari ini sangat membantu saya, Pak, untuk mengatasi permasalahan yang saya, dapati di kelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, rasanya itu Pak Muklis ya. Ya, insyaallah kalau Pak Muklis, ada permasalahan ataupun boleh nanti kita, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kita Pak Muklis, ya. Oh iya, Pak, Itu terima saja kasih. ya itu saja Pak Muklis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.